Bebas Lover. Video kali ini saya mau bikin konten cara evakuasi telur-telur peacock bass yang sudah bertelur di keramik ini. Oh iya, sebelumnya saya meminta maaf, saya nggak bikin video pas pengambilan keramik ini waktu bersama indukannya, dikarenakan posisinya induknya benar-benar lagi galak banget induknya. Terus di sisi lain keramiknya juga agak berat juga, jadi saya ngambil keramiknya harus pakai dua tangan agar tidak si telurnya tidak jatuh, dan benar-benar harus ekstra hati-hati. Nah, untuk cara penanganan penetasannya simple, nggak perlu obat-obatan yang lain. Cukup kita endapkan saja airnya 1 hari, air baru 1 hari. Posisi air baru, kasih garam ikan secukupnya sesuai kapasitas air, volume airnya berapa liter. Nah, untuk terus ditambah lagi pakai obat biru agar bakteri-bakteri di air barunya mati. Terus dipakai heater juga, set aja di 29 atau 30. Jangan lupa oksigen harus diperbanyak, karena ini pasti ribuan ekor populasinya, otomatis membutuhkan kadar oksigen yang besar. Nah, setelah pemindahan telur-telur peacock bass ini, untuk kepenetasannya kita membutuhkan waktu sebanyak selama 3 hari. Dimulai dari contoh indukan bertelur hari Senin pagi. Misalnya hari Senin pagi induknya bertelur, kita diamin dulu selama 1 hari. Jangan dulu diangkat keramiknya agar si jantan tetap mematangkan pembuahannya ke telur-telur ini. Jadi jangan dulu diangkat teman-teman, biarin aja, nanti hari Selasa, besoknya hari Selasa pagi langsung kita angkat aja. Otomatis telurnya udah matang dibuahi oleh jantannya. Adapun berbagai macam cara, yang misalnya telur pagi-pagi, nelurnya pagi-pagi, terus siang atau sorenya udah bisa dakat, bisa aja. Cuman kalau saya pribadi, pengalaman saya, mending didiamin aja 24 jam, nggak apa-apa kok kalau sama induknya. Kalau misalnya kekurangan tank juga nggak apa-apa, dinetasin sama induknya juga nggak apa-apa, nggak perlu dipindahin, nggak apa-apa. Nanti kalau karakter ikan peacock bass itu menjaga anaknya ya, jadi nggak mungkin makan anaknya, otomatis dijaga banget anaknya. Nah, kalau misalnya hari Selasanya udah dipindahkan ke tank baru yang udah airnya sudah diendapkan 1 kali 24 jam, udah dipakai garam ikan, sebelumnya udah pakai obat biru, udah pakai heater, udah siap oksigen, aerator dan lain-lain, kita langsung angkat, masukin di sini. Posisinya jangan ditidurin si keramiknya, agar apa? Nanti pada suatu saat penetasan, ikan yang sudah menetas langsung jatuh ke dasar akuarium, tidak menyatu dengan telur-telur yang busuk dan berjamur, jadi terhindar dari jamur juga. Nah, itu hal yang paling diutamakan, itu posisi penyimpanan keramik ini tidak boleh
ditidurkan. Bisa aja, cuman dikhawatirkan telur-telur yang berjamur nanti pas penetasannya ada ikan-ikan yang baru menetas tidak langsung turun ke dasar akuarium dan menyatu dengan telur-telur yang busuk dan berjamur. Khawatirnya si ikan akan ikut berjamur dan nanti akan menularkan ke ikan-ikan yang lain. Nah, itu hal yang paling penting. Yang kedua, untuk penetasan kita membutuhkan waktu 3-4 hari dari pas pemindahan telur. Jadi kalau misalnya telurnya hari Senin, dihitungnya dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Antara Kamis dan Jumat itu udah mulai penetasan. Ada juga yang lebih dari 3-4 hari, ada 5-6 hari, maksimalnya sampai 6 hari. Itu penetasannya. Cuman waktu yang paling cepat itu 3 hari dihitung dari pas pemindahan si telur-telur ini. Pemisahan telur-telurnya dari indukan dihitung dari situ. Nah, kalau misalnya udah 3 hari sudah ada yang menetas, kita jangan dulu diangkat, si keramik jangan dulu diangkat, biarkan dulu aja selama 1-2 hari, tunggu telur-telur yang lain yang kira-kira tidak kelihatan tidak berjamur, tidak berair akan menetas, biarkan dulu menetas semua. Kalau misalnya udah waktu maksimalnya 1 minggu tidak ada yang menetas lagi, tidak ada yang nempel lagi di keramik, kita boleh langsung angkat aja keramiknya. Nah, setelah itu kita biarin aja selama 3 hari sampai 7 hari, 1 minggu. Kita gak perlu kasih makan karena si burayak-burayak ini masih menggendong cadangan makanan di perutnya selama 7 hari. Nah, kelihatan aja juga si perut-perut burayak ini pada besar-besar, di bawahnya walaupun tidak kasih makan itu masih gendong cadangan makannya. Nah, setelah kelihatan sudah tidak ada cadangan makannya, kita harus mempersiapkan H-1-nya hari ke-7 atau hari ke-8 setelah penetasan. Kita harus mempersiapkan artemia H-1-nya ya. Contoh hari ini hari ke-7. Nah, besok hari ke-8. Nah, hari ini kita harus mempersiapkan artemia untuk pakannya besok, karena artemia itu di kulturnya tidak cepat, jadi membutuhkan waktu 12 jam. Paling cepat 12 jam, paling 24 jam aja. Maksimalnya 24 jam itu untuk kultur artemia untuk pakan burayak. Nah, kita kasih pakan selama 1,5 minggu. 1,5 minggu kita push sama artemia, karena kandungan di artemia itu mengandung udang, protein yang tinggi-tinggi, jadi pertumbuhan si ikannya cepat besar. Cukup selama 1 minggu sampai 1,5 minggu, ataupun mau sampai 2 minggu itu terserah. Nah, setelah 1,5 minggu kita ganti pakan dengan kutu air. Kutu air selama 2 minggu sampai 3 minggu dipus oleh kutu air. Nah, setelah 3 minggu itu kita bisa ganti dengan cacing sutra yang dicincang, yang dipotong-potong sampai lembut. Jadi kita kasih porsi makannya nggak perlu banyak-banyak, kita cukup seujung sendok aja, kita cincang sampai halus. Di umur 3 minggu lebih sampai umur 3,5 minggu, cincang halus cacing sutra seujung sendok, langsung kasih pakan aja. Nah, untuk kasih pakannya itu dari artemia ke cacing sutra itu otomatis yang paling utama itu dari artemia ke kutu air itu 4 jam sekali. Kasih pakannya itu 4 jam sekali. Nah, contohnya gini. Sekarang jam 7 pagi kita kasih pakan artemia.
kita push artemia, udah kita kultur lagi, kalau udah habis kita kultur lagi buat persiapan nanti. Minimal itu artemia itu kalau sebisa mungkin harus dua kultur ya. Jadi jadwal untuk pagi, untuk siang, pagi, siang, sore, dan untuk malam. Jadi pagi, siang, sore udah ada yang khusus, malam juga ada lagi. Jadi tidak menunggu satu tempat untuk pagi, siang, malam, sore. Pagi, siang, sore, malam. Jadi nggak terlalu banyak mengikuti ATM-nya. Jadi di dua tempatin aja, di jadwal aja. Jadi yang malam itu cukup sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Otomatis kan kita juga perlu istirahat nih sebagai penghobi atau keepers, kita juga perlu istirahat. Nah untuk pada malam hari kita cukup kasih pakannya jam 8 atau jam 9, kita kasih artemia, terus kita matikan lampunya. Kalau otomatis kalau lampunya kita matikan, nanti juga si ikan akan tidur dan akan istirahat. Kita juga bisa istirahat, lanjut besok aja, besok pagi-pagi kasih makan lagi. Itu aja terus sampai umur 3 minggu. Nah itu mungkin sedikit triks dan tips dari saya untuk proses breeding ikan peacock bass. Cukup sulit juga sih untuk penanganannya, cuman kalau kita sudah mengalami satu kali aja, otomatis kita juga nggak bakal sulit ke depannya. Mungkin segitu dulu buat teman-teman yang lagi proses breeding, semoga berhasil, sukses. Kita doain teman-teman semua ikan-ikannya pada sehat-sehat. Di musim pancaroba kayak gini otomatis cuaca juga tidak stabil, air juga otomatis ikut tidak stabil, dan si ikan banyaknya sakit. Saran dari saya sih kurangin dulu jadwal ganti airnya, dikarenakan cuacanya tidak stabil, ada panas ada hujan. Kecuali pakai air galon juga ya, kalau air galon sih masih aman. Mungkin segitu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.